Oke teman-teman, di video kali ini saya sedang melakukan ruqyah mandiri, yaitu dengan metode air hujan. Sebagai yang mana kita tahu bahwa air hujan mengandung banyak sekali manfaat yang bisa kita rasakan. Air hujan memiliki kandungan hidrogen peroksida ya. Jadi hidrogen peroksida ini berfungsi untuk terapi pengobatan. Selain itu, air hujan juga mengandung nitrogen, yang dimana nitrogen ini bisa menumbuhkan tanaman-tanaman yang mati. Nah, jadi sebetulnya banyak sekali manfaat-manfaat dan fungsi dari air hujan ini. Jadi kita bisa gunakan air hujan sebagai terapi terapi pengobatan. Ya khususnya ruqyah mandiri biasanya kalau saya ketika meruqyah orang misalkan ternyata hujan, saya selalu mempergunakan waktu yang menyempatkan waktu untuk terapi air hujan gitu. Kalau kita melihat dan membaca Al-Quran, ada banyak surat di dalamnya yang berbicara soal hujan, tepatnya air hujan ya diantaranya. Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan. Maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman-tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak, dan dari moyang kurma mengurangi tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur. Dan kami keluarkan pula zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah, dan perhatikan pula kematangannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Ini ada di surat Al-An'am ayat ke-99. Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Kamilah yang mencurahkan air yang melimpah dari langit, kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu di sana kami tumbuhkan biji-bijian dan anggur dan sayur-sayuran, dan zaitun dan pohon kurma dan kebun-kebun yang rindang dan buah-buahan serta rerumputan. Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternakmu. Ini ada di surat Quran surat Abasa ayat 24 sampai 32. Dari ayat di atas, setelah Allah Subhanahu wa taala menurunkan air hujan, maka tak lama kemudian akan tumbuh tanaman. Berarti air hujan ini memiliki kemampuan ya menumbuhkan bumi yang kering dengan keluarnya tanaman-tanaman yang menghijau. Nah, salah satu unsur yang cepat menumbuhkan adalah unsur nitrogen. Karena unsur nitrogen paling banyak di udara, maka tak mengherankan air hujan berasal dari atmosfer. Air hujan adalah kabar gembira dan rahmat dari Sang Pencipta. Jadi itu sudah jelas ya, luar biasa sekali. Air hujan itu sangat bermanfaat gitu. Dan air hujan sangat bersih. Oleh sebab itu, bila turun hujan, apa yang harus kita lakukan gitu? Sebaiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur bahwa air hujan adalah rahmat. Dan apabila kita ingin ruqyah mandiri, cobalah untuk menggunakan terapi air hujan ini. Nah, untuk tata caranya sebetulnya di video ini sudah saya sedikit perlihatkan bagaimana cara-cara sederhananya, walaupun sebetulnya cara yang paling lengkapnya itu bebas gitu. Jadi entah itu misalkan kita tepuk di bagian kaki, tangan, perut, atau semua anggota tubuh gitu yang sakit gitu ya. Dan kalau bisa terapi air hujan ini jangan lebih dari 10 menit gitu. Terus ayat-ayat apa saja sih yang dibaca? Biasanya saya membaca surat
Fatihah, Al-Baqarah, sebetulnya tidak ada patokan. Yang penting setiap ayat-ayat Al-Quran yang dibaca kita memohon kepada Allah dengan tawakal sekuat hati, semoga hujan yang menjadi rahmat dari Allah ini bisa menyembuhkan penyakit kita, bisa bermanfaat untuk tubuh kita gitu. Itu aja sebetulnya, jadi tidak ada patokan tertentu yang itu harus dilakukan, apalagi ayat-ayat tertentu gitu. Cuman saya yang paling suka ketika metode ini ya, metode air